Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani. Saya mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, di video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Qiraah yang diampu oleh Bapak Nasiruddin. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebagian isi dari kitab Bidayatul Hidayah halaman 66 sampai dengan 68. Saya akan menjelaskan bab tentang al-qismu tsani, al-qaulu fijtina bil ma'asi. Bab tentang menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan di sini ada beberapa pasal. Saya akan menjelaskan pasal tentang menjaga lidah. Pasal menjaga lidah ada beberapa poin. Saya akan menjelaskan sebagian poin kedua, poin ketiga, poin keempat, dan juga poin kelima. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shoma wa shalla man idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya ada 3 hal, barang siapa melakukan salah satunya maka dia adalah termasuk orang munafik, walaupun dia berpuasa dan juga sholat. 3 hal tersebut adalah jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya maka dia berkhianat. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Selanjutnya, poin ketiga, as-salitu hifdzul lisani minal ghibah wal ghibatu asyaddu min thalathina zinatan fil Islam, kadzalika warada fil khabari. Poin ketiga yaitu menggunjing. Jagalah lisanmu dari menggunjing orang lain, karena menggunjing dosanya lebih berat daripada 30 kali perzinaan dalam keadaan Islam. Demikian keterangan hadis Nabi. Ma'anal ghibah an tadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu fa anta mu'tabun zalimun wa in kunta shadiqan. Maksud dari menggunjing ialah jika engkau menyebut seseorang dengan beberapa hal yang tidak baik, andai dia mendengar, maka dia akan merasa sakit hati. Dengan menyebut keburukan orang lain tersebut, engkau akan digolongkan dengan kaum yang zalim dan kaum yang menggunjing, walaupun yang engkau ucapkan itu adalah benar, sesuai dengan kenyataan yang ada. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'ina wa huwa antufhimal maqsuda min ghairi tasrih fataqulu aslahullahu faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi wa nas'alullaha ayyuslihana wa iyyahu. Hati-hatilah dari gaya gunjingan para ulama yang ahli riya, yaitu menggunjing orang lain dengan bahasa isyarat dan tidak dengan terang-terangan. Contohnya seperti ucapan semoga Allah menyadarkannya, sungguh dia telah berbuat buruk padaku dan menyusahkan aku dengan berbagai tindakannya. Tapi ya sudahlah, tidak ada masalah. Semoga Allah memperbaiki aku dan dia. Fa inna hadza jam'un baina qabithaini ahaduhumal ghibah idh hasala yatafahhumu wal akharu tazkiyatun nafs wa thana'u 'alaiha bitaharruji wassalahi walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahahu Allahu du'a fad'u lahu fi sirri wa in tama'ta bisababihi fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa idhara 'aibihi wa fi idharikal wami fi 'aibihi idharu ta'yibihi wa yakfika zajiran 'anil ghibah. Ucapan seperti itu mengandung 2 keburukan. Yang pertama adalah keburukan menggunjing. Yang pertama adalah keburukan menggunjing orang, dan ucapan seperti itu mengandung 2 keburukan.
yakni orang, dan yang kedua adalah keburukan memuji diri sendiri, menampakkan kesalahan orang lain, yaitu dengan menampakkan rasa kesal kepadanya, lalu berpura-pura baik dengan mendoakannya. Jika benar maksudnya dengan ucapan itu adalah mendoakan dia, lakukan doa itu secara sembunyi-sembunyi dan tidak perlu engkau prihatin atau sayang kepadanya. Ucapan seperti itu yang di atas tadi mengandung dua keburukan. Yang pertama adalah keburukan menggunjing orang, dan yang kedua adalah keburukan memuji diri sendiri dan menampakkan kesalahan orang lain, yaitu dengan menampakkan rasa kesal kepadanya, lalu berpura-pura berbaik hati dengan cara mendoakannya. Jika benar maksudnya dengan ucapan itu adalah mendoakan dia, maka tidak menjadi masalah. Hanya saja hendaknya engkau melakukan doa itu secara sembunyi-sembunyi dan tidak perlu engkau ucapkan di muka umum. Dan jika memang engkau merasa prihatin atau sayang kepadanya, maka tandanya engkau tidak akan tega memperlihatkan keburukannya di hadapan orang lain. Padahal dengan menampakkan rasa kesal pada kekurangannya di hadapan orang lain, berarti engkau telah membuka aibnya dan menyingkap keburukannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wala yautab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu, yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, maksudnya menggunjing saudaranya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Al-Hujurat ayat 12. Faqad ashabbahakallahu biakilihi lahmil maitati fama ajdaruka an tahtariza minha wa yam'auka an aibatil muslimina amrun aw tafakkarta fihi fahuwa an tangdura fi nafsika hal fika aibun zahirun aw batinun wa hal anta muqarifu ma'siyatin sirran aw jahran. Fa idza arafta dzalika min nafsika fa'lam anna ajzahu anit tanazzuhi amma nasabtahu ilaihi kanga jazika ma'udarahu ka'udrika wa kama takrahu an taqtadiha wa tadhkura uyubaka fahuwa aidan yakrahuhu. Dari pengertian ayat di atas, jika engkau mengunjungi seseorang, maka sama dengan engkau akan mayatnya. Alangkah pantasnya jika engkau menjauhinya, maksudnya menjauhi dari perbuatan menggunjing. Jika engkau memiliki rasa enggan untuk menggunjing, maka lihatlah dirimu sendiri. Tanyakanlah kepadanya, maksudnya kepada dirimu sendiri, bukankah engkau memiliki aib yang zahir dan juga aib batin? Bukankah engkau selalu berbuat dosa di muka umum ataupun ketika sendirian? Jika dirimu sadar dengan kelemahan dan kekurangannya dengan pertanyaan tadi, maka sebaiknya engkau juga bisa memaklumi kekurangan dan kelemahan orang lain serta menerima berbagai alasannya. Sebagaimana dirimu tidak suka jika kekuranganmu tersebut dibuka oleh orang lain, dan dia juga tidak suka bila engkau membuka aibnya. Fa'in satartahu satarallahu alaika uyubaka fa'in fadahtahu sallatallahu alaika sinatan hidadan yumazziquna irdaka fid dunya thumma yafdahukallahu ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah. Jika engkau menutupi aib orang lain dan merahasiakannya,
maka Allah juga akan menutup aib-aib kita. Tetapi jika engkau membeberkannya, maka Allah juga akan menjadikan lisan orang lain, lisan manusia, membuka kekuranganmu. Mereka akan merobek kehormatanmu dengan omongan yang tajam di dunia, bahkan juga di akhirat. Allah tidak akan segan-segan untuk membeberkan aibmu di hadapan seluruh makhluk nanti di akhirat. Wa in nadarta ila zahirika wa batinika falam tattali fihima ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya fa'lam anna jahlaka bi'uyubi nafsika akbahu anwa'il hamaqati wala aiba a'zamu minal hamuqi walau aradallahu bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsika ru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha wa yautu wabawatika wa jahlika thumma in kunta sadiqan fa in dhannika fashkurillaha ta'ala alaihi wa la tufsidhu bi qalbin nasi wattammadu i'radihim fa inna dhalika min a'zamil ghuyubi. Jika engkau melihat kepada dirimu secara lahiriah dan batinnya, lalu engkau merasa tidak menemukan aib atau kekurangan di dalamnya, maka ketahuilah bahwa kebodohanmu tentang aib-aib dirimu sendiri adalah keburukan yang paling fatal dan juga paling berbahaya. Tidak ada yang lebih bodoh dan dari itu. Hal itu menunjukkan bahwa Allah belum menghendaki kebaikan untuk dirimu sendiri. Karena jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka pasti Dia memperlihatkan kepadamu berbagai kekurangan dirimu. Puncak kebodohan seseorang adalah jika dia memandang dirinya sendiri dengan pandangan senang, puas, dan juga sudah merasa cukup. Jika engkau benar-benar jujur dalam anggapanmu tentang tidak adanya aib dan kekurangan dalam dirimu, maka bersyukurlah pada Allah dengan baik. Tidak perlu engkau merusak kesolehanmu dengan cara menjelekan orang lain dan mempermainkan kehormatannya, karena hal itu adalah aib yang besar. Selanjutnya, poin keempat, ar-rabiul mira'u wal jidalu mamuta qasyatun nasi fil kalami fadarika fihi ida'un lil mukhatabi wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi wa fihi sana'un 'alal nafsi wa tazkiyatu laha bimazidil fitnati wal ilm. Poin keempat yaitu berdebat dan berbantah. Janganlah engkau kotori lidahmu dengan berdebat dan berbantah, karena hal tersebut sangat menyakitkan hati orang lain, menyebabkan pembodohan dan membawa penghinaan terhadap orang lain dengan kata-katamu. Berdebat juga bisa menimbulkan rasa bangga pada diri sendiri, serta dapat membuatnya tersanjung dengan perasaan lebih berilmu dan lebih cerdas. Tsumma huwa musyawisun lil 'aishi fa innaka la tumari safihan illa ayu'dika wa la tumari haliman illa wa yuqlika wa yahqidu 'alaika. Berbantah dan berdebat bisa mengganggu ketenangan hidup, karena jika engkau menang debat dengan orang yang bodoh, maka pasti dia akan membalas tindakan yang menyakitimu. Dan jika engkau menang berdebat dengan orang yang bijak, maka dia akan meninggalkan dirimu dan merasa dengki kepadamu. Dalam dua kemungkinan itu, akibat berdebat sangatlah tidak baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, waqad qala sallallahu alaihi wasallam,
Man taraka fil mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baita fi rabadil jannah. Man taraka mira'a wa huwa mahiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Yang artinya, barang siapa meninggalkan berdebat sedang dia memang bersalah, maka Allah membangun baginya istana di tengah surga. Dan barang siapa meninggalkan berdebat padahal dia benar, maka Allah membangun baginya istana di surga yang paling tinggi. Jadi hendaknya tinggalkanlah berdebat, karena berdebat dan berbantah merupakan hal yang sangat tidak disukai Allah. Wala yang bagi ayyahdaka syaitanu wa yaqulu laka adhiril haqqa wala tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khairi wala takun duhkatal lisyaitani wa yaskhura bika. Janganlah engkau tertipu dengan godaan setan yang berbisik di benakmu. Berdebatlah untuk memperlihatkan yang benar dan jangan mengalah. Ini adalah penting dan prinsip kebenaran, kata setan seperti itu. Karena seringkali setan membujuk orang yang bodoh agar masuk dalam keburukan dengan menggunakan bahasa kebaikan. Maka janganlah menjadi bahan tertawaan setan sehingga dia menghinamu. Jangan sampai kita juga terkena bisikan setan. Na'udzubillah. Fa idharul haqqi hasanun ma'a may yaqbaluhu minka wa dzalika bi tariqil nasihati fil khafiyati la bi tariqil mumarati wa nasihati sifatun wa hay'atun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa sarat fadihatan wa kana fasaduha aktsaru min sholahiha. Menampakkan kebenaran memang amalan yang bagus, akan tetapi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan kondisi orang yang akan menerimanya, yaitu dengan cara memberi nasihat secara tersembunyi, bukan dengan cara berdebat di muka umum. Memberikan nasihat harus dengan cara yang benar dan sifat yang terpuji, serta harus disertai sifat kelembutan. Sebab nasihat yang tidak tepat cara dan waktu akan lebih mempermalukan seseorang dan pasti akan berakibat fatal. Waman khalata mutafaqqihatal asri walaba ala tab'ihil mira'u wal jidalu wa asura alaihi samtu id alaqa ilahi ulama usu'i inna dzalika wal fadlu wal qudratu alal muhajjati wal munafashati walladhi yumtadahu bihi firra minkum firaraka minal asadi wa'lam annal mira'a sababul mukti indallahi wa indal khalqi. Sayangnya di zaman sekarang ini, siapapun yang bergaul dengan ulama, maka akan terlihat pada mereka watak suka berdebat, suka berbantah, dan sulit untuk bersikap diam. Hal tersebut disebabkan oleh para ulama su yang mengajarkan bahwa sikap tersebut adalah kemuliaan dan bahwa kemampuan berdebat serta kehebatan berdalil adalah amalan yang terpuji. Maka dari itu, jauhilah dari para ulama seperti itu, sebagaimana engkau menjauh dari serigala. Sebab jika engkau bergaul dengan mereka, maka engkau akan gemar berdebat dan berbantah seperti mereka. Yakinlah bahwa sikap senang berdebat dapat menyebabkan murka Allah dan murka para makhluknya. Poin kelima, al-khamisu tasghiyatun nafsi. Faqad qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Poin kelima yaitu tentang memuji diri sendiri.
Janganlah engkau terbiasa memuji dirimu sendiri, seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri, karena Allah lebih tahu tentang orang yang bertakwa. Waqila li ba'dil hukamai ma as-sidqu al-qabihu faqala sana'ul mar'i ala nafsihi fa iyyaka an tata'awwada dzalik. Ditanyakan kepada sebagian orang bijak, apakah sifat kejujuran yang paling buruk? Dia menjawab, kejujuran yang paling buruk adalah jika seseorang selalu menyebut kebaikan dirinya dengan sebenar-benarnya. Wa'lam anna dzalika yanqusu min qadarika indan nasi wa yujibu maktaka indallahi ta'ala. Ketahuilah bahwa amalan tersebut justru mengurangi kehormatanmu di hadapan manusia dan juga menyebabkan murka di hadapan Allah. Fa idza aradta an ta'rif anna tana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairika fanzur ila aqranika idza asnu ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mali wa kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim wa yastathqiluhu tab'uka wa kaifa tadummuhum alaihi idza faraqtahum. Fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyatika li nafsika yadummunaka fi qulubihim najizan wa sayudhirunahu bi alsinatihim idza faraqahum. Jika engkau hendak mengetahui bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri tidak akan menambah kehormatan di hadapan siapapun, maka lihatlah teman-temanmu yang berbuat seperti itu, yaitu ketika mereka memuji diri mereka sendiri dengan berbagai keutamaan mereka, keunggulan mereka, kelebihan mereka, kedudukan dan juga kekayaan. Pada saat itu engkau pasti ingkar pada mereka dan hatimu akan merasa tidak senang mendengar hal-hal yang disebut oleh saudaramu tersebut. Bahkan engkau pasti mencela mereka setelah berpisah dengan mereka, dan akhirnya kalian akan mengunjing di belakang mereka. Begitu pula mereka, sama dan tidak berbeda. Ketika engkau memuji dirimu sendiri di hadapan mereka, maka mereka pasti mencelamu dengan hati mereka secara langsung, dan mereka akan memperlihatkan ketidaksukaan tersebut setelah berpisah denganmu. Jadi dari poin yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya yaitu jauhilah kemaksiatan. Seperti yang saya jelaskan, jauhilah dari mengingkari janji, jauhilah menggunjing atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, jauhilah berdebat dan berbantah, jauhilah muji diri sendiri, karena hal-hal tersebut sangat tidak sukai oleh Allah dan akan mendapatkan murka Allah. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang isi dari kitab Hidayatul Hidayah, bab tentang menjauhi kemaksiatan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.